Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana langkah kita untuk mengupload SKP kita pada MyASN atau CASN. Karena nantinya SKP yang kita miliki saat ini, yaitu tepatnya tahun 2024, akan digunakan untuk pak konversi 2024. Nah, untuk pembahasan terkait dengan pak konversi kita bahas di kesempatan berikutnya saja. Dan ini merupakan video runtutan dari proses untuk mencetak pak. Ingat, video ini akan menjadi runtutan untuk mencetak pak. Untuk runtutan-runtutan bagaimana kita mencetak paknya, cek di kolom deskripsi nantinya. Nah, jadi ini perlu disimak. Karena untuk di tahun 2024 ini, pencetakan pak atau penilaian angka kredit itu melalui aplikasi e-kinerja yang bisa dicetak oleh Bapak Ibu semua sendiri. Jadi bisa dicetak sendiri nih. Nah, langsung kita bahas bagaimana langkah kita untuk mengupload SKP 2024 ini. Namun sebelum kita ke informasi, coba absen dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Pemprov Jatim, berlaku untuk seluruh Indonesia. Contoh saja nih nanti komentarnya Surabaya hadir Mas, Bandung hadir Mas, Banyuwangi hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Langsung kita pada pembahasan. Nah, untuk upload SKP kita pada aplikasi MyASN ini ada beberapa tahapan atau beberapa cara. Nah, cara yang pertama kita gunakan rumah ASN BKD Jatim. Ini khusus yang di Pemprov Jatim ya. Pertama ini untuk Pemprov Jatim. Kalau di luar Pemprov Jatim kita bahas sebentar lagi setelah video yang saya buat ini. Ini untuk Pemprov Jatim terlebih dahulu. Untuk Pemprov Jatim ini ada fasilitas yang lebih memudahkan kita, di mana sudah tersinkronisasi antara MyASN dengan aplikasi jadi MyASN miliknya BKD Jatim, itu rumah ASN, kita sebut rumah ASN ya, dengan MyASN. Langkahnya seperti ini. Pertama kita masuk pada ketika nantinya CASN. Nah, saya hapus terlebih dahulu. CASN.bkd.jatimprov.go.id/helpdesk. Jadi ada kata-kata helpdesk-nya. Nanti akan ditampilkan halaman seperti ini. Nah, nantinya Bapak Ibu semua untuk bisa masuk pada akses di sini, Bapak Ibu semua harus memiliki username dan password dari SeaMaster. Jadi kita menggunakan SeaMaster nih. Ini untuk wilayah Pemprov Jatim. Kalau di luar Pemprov Jatim bahas sebentar lagi. Selanjutnya kita masuk menggunakan SeaMaster di sini. Yang pertama kita masuk dengan SeaMaster, kita klik. Nah, setelah ditampilkan halaman untuk mengisi username dan password, Bapak Ibu semua isikan username dan password menggunakan aplikasi SeaMaster Bapak Ibu semua. Atau e-master, username-nya YNIP atau apa, passwordnya ya password Bapak Ibu semua untuk login ke SeaMaster. Setelah itu Bapak Ibu semua bisa klik login. Jadi kita klik masuk di sini. Selanjutnya ini kita bisa akses untuk mengupload. Jadi tampilan halaman dashboardnya adalah seperti ini. Tampilan halaman dashboard langsung Smart ASN Connect. Ini kita jika menggunakan akses dari akun pribadi. Karena nantinya bisa kita gunakan untuk akses melalui akun operator dari fasilitator. Jadi ada beberapa alternatif. Nah, Pemprov Jatim, maksudnya di luar Pemprov Jatim, kita gunakan akses dari operator, tapi bukan operatornya rumah ASN, tapi operatornya fasilitator, CASN instansi namanya. Nah, nanti kita bahas. Kita bahas yang Pemprov Jatim terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk pada integrasi MyASN. Kita pilih integrasi MyASN dan kita nantinya pilih riwayat lapor kerja. Jadi nanti integrasi MyASN di sini, kemudian kita klik riwayat lapor kinerja atau SKP. Jadi integrasi kemudian riwayat lapor kinerja. Kita klik seperti ini. Nah, kemudian pastikan di sini Bapak Ibu semua, karena untuk pak konversi nantinya itu kan beruntutan nih, dari pak lama, kemudian nilai SKP 2023, nilai SKP 2024. Kenapa? Karena untuk pak nantinya itu harus berurutan. Pastikan otomatis 2023 Bapak Ibu semua, karena berlaku mulai 2023 pak konversi itu sudah terupload juga ya. Jangan sampai Bapak Ibu semua mengupload 2024 tapi 2023-nya tidak diupload, maka bisa berakibat fatal. Nilai Bapak Ibu semua tidak akan valid paknya. Pastikan terlebih dahulu
cek nih tahunnya di sini. Tahun 2023 misalnya sudah ada, maka Bapak Ibu semua bisa untuk melanjutkan ke tahun 2024. Tapi jika belum ada, caranya kita klik kinerja ASN plus di sini, kemudian kita upload filenya, kita pilih misalnya seperti ini, kita open, dan selanjutnya hasil kerjanya kita cek di SKP Bapak Ibu semua, hasil kinerja apakah sangat baik? Baik, seperti itu. Misalnya kita pilih di atas ekspektasi, misalnya seperti itu. Perilaku kinerjanya misalnya di atas ekspektasi, tahunnya di sini ada 2024, 2023 dan 2022. Jadi Bapak Ibu semua selain 2023 mungkin bisa dicek juga di tahun 2022 SKP-nya apakah sudah ada di sini. Nah, kita pilih misalnya 2023, atasannya kita ketikkan NIP-nya. Nah, kita ketikkan contoh nih ya. Seperti ini, nanti akan ditampilkan nih di bawah, ketika ketikan NIP tanpa spasi akan ditampilkan nama atasan Bapak Ibu semua. Kemudian kita pilih dan kita klik OK. Nanti akan tergenerate, akan bertambah di sini. Ini kebetulan sudah ditambahkan 2023, otomatis akan muncul. Nah, ada penambahan informasi nih dari saya, bahwasanya informasi yang di sini, di bawah di sini sebenarnya sudah ada si master sebagai sandingan Bapak Ibu semua, namun ini tidak terintegrasi dari si master ke si ASN rumah ASN. Jadi tambahkannya secara manual seperti yang saya sampaikan barusan. Nah, jadi yang di bawah ini si master, yang di atas adalah si ASN. Pastikan si ASN ini yang terisi Bapak Ibu semua, terisi juga, meskipun si master juga wajib diisi ya. Tapi pastikan yang di atas ini akan ada pembeda nih, ada batas cutnya di atas si master, di bawah, maksudnya di atas si ASN, di bawah si master. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya tahun 2024 kita tambahkan, kita klik tambah kinerja, kemudian kita masukkan dan kita pilih tahunnya adalah 2024, kemudian kita klik OK. Jadi langkahnya sama untuk proses pengerjaannya. Ini cara yang pertama jika digunakan oleh pribadi. Ingat pribadi. Sekarang kita gunakan dari akun fasilitator di instansi, entah itu operator sekolah ataupun di cabang dinas. Ini masih di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkahnya seperti ini masih sama, kita masih menggunakan si ASN BKD Jatim atau rumah ASN BKD Jatim. Kita masuk pada csn.bkd.jatimprov.go.id/helpdesk di sini. Ingat /helpdesk-nya. Kemudian kita masuk dengan si master fasilitator. Kalau tadi kita masuk dengan si master pribadi, sekarang kita masuk dengan fasilitator. Kita klik. Sekarang kita masukkan username dan password dari operator sekolah. Nah, ini jika Bapak Ibu semua tidak bisa menggunakan akses di fitur pribadi. Ini kita gunakan operator sekolah. Nah, kita klik setuju seperti ini. Operator sekolah nantinya akan mencari daftar nama Bapak Ibu semua yang ada di sini. Langkahnya kita masuk pada layanan fasilitator, kemudian kita masuk pada master data dan kita cari NIP-nya di sini. Jadi kita masukkan NIP-nya, kita ketikkan siapa namanya dan setelah kita ketikkan namanya kemudian kita cari di sini. Nah, kita coba praktekkan. Setelah tampil halaman seperti ini, pastikan di sini hijau semua ya. Kalau hijau tandanya itu terintegrasi dengan si ASN. Begitu. Kalau misalnya belum hijau merah berarti masih belum terintegrasi, percuma nantinya. Kita klik detail di sini. Setelah detail kemudian kita scroll ke bawah dan kita masuk pada kinerja SKP di sini. Jadi kinerja SKP dan di sini pastikan semuanya sudah terisi. Saya yakin kalau misalnya sudah tadi diinputkan di sini otomatis akan terisi. Dilihat sendiri di sini 2023, 2022, 2024 ada semua. Jika tidak ada di SKP kinerja si ASN-nya tidak ada, maka kita klik tambah di sini dan formatnya sama dengan yang pribadi, di mana ada upload dokumen, hasil kinerja, hasil kerja nilai, perilaku kerja nilai, tahun penilai. Nah, ini dilihat di SKP Bapak Ibu semua ya. Jadi cek nih, cari di bawah baik apa sangat baik. Di situ kan ada hasil kerja, perilaku kerja dan tahun. Kemudian atasannya diketikkan NIP tanpa spasi, ditunggu sampai reload muncul namanya, baru kita klik OK. Kebetulan ini sudah, jadi tidak bisa digunakan. Selanjutnya bagaimana Mas langkah kita untuk di luar Pemprov Jatim? Nah, kalau di luar Pemprov Jatim mungkin tidak ada aplikasi yang terintegrasi dengan rumah ASN, dengan si ASN maksud saya, jadi bisa menggunakan dari si ASN instansi, itu bisa. Langkahnya seperti ini. Ini operator di instansinya yang bisa Bapak Ibu semua, yang memiliki aksesnya itu operator di instansinya.
Jadi nanti operator akan masuk pada CISN instansi.bkn.go.id. Setelah itu kita klik login, dan setelah itu nanti akan ditampilkan memasukkan username dan password. Seperti biasalah, username dan password kita masukkan. Setelah username dan password masukkan, langkah selanjutnya adalah seperti ini. Nantinya akan ditampilkan halaman dashboard seperti ini. Nah, langkah kita sebagai operator nanti masuk di fitur titik 3 di sini, kemudian layanan peremajaan operator, kita input seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih PNS. Nah, selanjutnya ketika kita pilih PNS, karena yang kita masukkan adalah PNS misalnya. Kalau P3K ya kita pilih P3K. Contoh kita pilih PNS, kita klik yang PNS sampai dengan berubah berwarna seperti ini, kita klik. Nanti akan tampil seperti ini, dimana kita mencari PNS-nya. Nah, kita cari ini PNS-nya dengan cara ketikkan NIP tanpa spasi. Setelah itu kita cari pegawai. Di sini muncul cari pegawai, kita cari, dan di sini akan ditampilkan nama Bapak Ibu semua yang tadi itu. Kemudian kita pilih mana unit organisasinya. Di sini pilih unit verifikasinya dari mana. Kemudian kita klik berikutnya. Untuk cara seperti ini lumayan ribet Bapak Ibu semua, karena ini masih membutuhkan untuk persetujuan, approval dari atasan. Misalnya dari cabang dinas, itu harus disetujui oleh dinas pendidikan, seperti itu. Selanjutnya setelah tampil halaman seperti ini, kita pilih yang kinerja ya. Jadi kita pilih kinerja. Ingat, operator akan memilih kinerja yang di sini, kita klik. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, nanti berikutnya ini tidak muncul, tapi kita klik lagi. Dan di sini Bapak Ibu semua bisa dicek. Di sini ada fitur klik ubah terlebih dahulu, karena untuk mengecek jangan asal kita tambah takutnya double, tapi kita klik ubah terlebih dahulu. Dilihat di sini ada 2024, 2023, 2022. Jadi otomatis nilai SKP yang tadi sudah dimasukkan ini sudah masuk. Jika ada perubahan maka kita pilih ubah, kemudian kita pilih tahun berapa yang akan diubah. Nah, tapi Mas, bagaimana jika tidak muncul 2024-nya di sini? Nah, caranya kita klik tambah seperti ini. Kemudian kita pilih tahunnya, tahun berapa, misalnya 2024. Namanya, nah di sini diisi sesuai dengan data SKP Bapak Ibu semua. Berikut pula hasil kinerjanya. Nah, di sini perilaku kinerjanya, misalnya kita pilih 1, di atas ekspektasi muncul secara otomatis seperti itu, di atas ekspektasi. Nah, selanjutnya kita pilih dokumennya. Kita upload, kemudian kita simpan, dan klik berikutnya. Ini tidak bisa saya lakukan karena ini sudah diupload oleh yang bersangkutan. Langkahnya seperti itu. Nanti muncul berikutnya, nanti simpan. Nah, ini perlu persetujuan dari Dinas Pendidikan kalau kita menggunakan seperti ini. Nah, untuk Pemprov Jatim, alangkah baiknya kita gunakan cara yang pertama, kita upload menggunakan akun pribadi di rumah ASN seperti itu. Ingat sekali lagi, video ini berkaitan dengan informasi yang akan digunakan untuk pencetakan pak konversi. Oleh sebab itu, cek di kolom deskripsi. Nanti akan muncul nih informasi-informasi lain terkait dengan bagaimana proses untuk cetak pak konversi tersebut. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komentar dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal, dan aktifkan notifikasi di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.